Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa bersama-sama belajar kembali di sini Bapak-bapak, menuntut ilmu yang mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan ganjaran terhadap apa yang kita niatkan untuk pagi ini, dan di penghujung akhir-akhir bulan Ramadan ini semoga kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keutamaan dari bulan Ramadan tahun ini dan menjadikan kita sebagai orang yang lebih baik daripada ketika kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriringkan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sesuai dengan perjanjian kemarin, kita insya Allah untuk hari ini, hari Senin, yang biasanya kita membahas bab sholat, kita coba untuk membahas atau belajar bersama-sama berkaitan dengan bab zakat. Saya mengambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, atau Fikih Islam dan dalil-dalilnya, yang dikarang oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Beliau termasuk salah satu ulama Suriah yang terkenal, memiliki kitab tafsir namanya Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir. Kalau Prof atau Syekh Kiai Haji Quraisy Shihab, Profesor Al-Habib Quraisy Shihab, itu memiliki kitab At-Tafsir Tafsir Al-Misbah, ya. Al-Misbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini. Ngadawuh dalam kitabnya Syekh Wahbah Zuhaili berkaitan dengan zakat. Yang pertama, dalam kitabnya ini Syekh Wahbah Zuhaili membahas zakat menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah pengertian zakat, hikmatuha, hikmahnya, dan kewajibannya, dan hukuman wa iqabi mani'iz zakah, dan hukuman bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi saat Rasulullah wafat, setelah Rasulullah SAW wafat, itu terjadi beberapa kaum muslimin yang menolak untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena mereka memuji Rasulullah melebihi pujian kepada manusia pada umumnya.
yang mana sampai ke derajat kultus. Kultus itu mensucikan, Pak. Jadi saya mensucikan Rasulullah, mengkultuskan Rasul, bahkan sampai kepada derajat Tuhan. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak orang-orang yang tidak percaya. Kemudian bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang mengatakan Rasulullah telah wafat, maka akan aku, bahasanya seperti apa ya, jadi tidak langsung akan aku penggal, tapi maka pedangku akan menemui lehernya. Jadi seperti bahasa kiasan seperti itu. Dan ketidakterimaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini ditenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana dalam sejarahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian mengatakan kepada Sayyidina Umar dan kepada umat Islam pada umumnya seluruhnya waktu itu, bahwasanya Rasulullah telah wafat dan yang hidup kekal abadi selamanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dari situ banyak yang masih belum menerima umat Islam itu wafatnya Rasulullah, dan bahkan ada dari antara mereka itu yang tidak mau melakukan zakat. Disinilah mulai Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang khalifah berijtihad. Ini kira-kira yang tidak mau zakat ini diapain? Apakah dimaafkan saja, atau cukup dinasihati, cukup diceramahi, atau bagaimana? Ternyata keputusan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini waktu itu adalah dengan memeranginya. Jadi mani'uz zakat, atau orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, itu diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diperangi. Sehingga banyak yang jatuh korban saat itu ketika peperangan untuk memerangi mani'uz zakat, atau orang-orang yang tidak mau melakukan zakat. Nah, walaupun ini berbeda ya Pak ya. Jadi ada beberapa ulama yang mengatakan ijtihadnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah ijtihad di mana beliau ini ingin benar-benar menekankan syariat yang sedang lagi naik-naiknya. Karena kan Rasulullah SAW telah wafat dan Islam baru mulai menyebar. Nah, jangan sampai umat Islam yang sudah memeluk Islam, sudah melakukan amalan-amalan atau rukun-rukun Islam, itu malah goyah sehingga banyak yang tidak melakukan salah satu dari rukun Islam. Kalau seperti itu, maka diperangi adalah salah satu jalannya, walaupun nggak bisa direlevansikan sekarang Pak. Punten kalau sekarang nggak bisa kita ngelihat orang yang tidak mau zakat kita perangi gitu, nggak bisa. Nah, kalau dulu memang, karena memang ketika itu Islam sedang baru bangkit-bangkitnya dan memang harus diperangi biar tegas, ditegaskan agar tidak banyak atau tidak ada yang menghancurkan Islam dari dalam. Karena nanti setelah itu kan Islam akan menemui banyak budaya setelah itu. Ketika ekspansi ya besar-besaran dari 4 khalifah itu melakukan ekspansi ke Syam, kemudian ke negara-negara sekitar Arab itu, ke Damaskus juga, yang nanti di situ menjadi pusat ibu kotanya kekhalifahan Umayyah. Nah, itu pun menjadi salah satu tantangan sendiri ketika Islam menemui budaya-budaya lain. Masih ada beberapa budaya-budaya mereka yang tidak bisa benar-benar diterima oleh Islam, itu diakomodir Pak. Diakomodirnya ya tidak apa-apalah gitu, sok we gitu. Kayak contohnya gini Pak Punten Pak, ketika Wali Songo datang ke Indonesia, itu tidak serta-merta menghilangkan animisme dinamisme itu dengan langsung begitu Pak, atau Hindu Buddha saat itu tidak langsung dengan dakwah kemudian dihilangkan, dihabiskan begitu saja, tidak. Seperti ada caranya Sunan Kalijaga, karena saat itu masyarakat itu suka wayang Pak, suka wayang. Dan Sunan Kalijaga tidak langsung mengharamkan wayang. Wayang haram, zaman Rasul tidak ada wayang. Nggak bisa seperti itu. Kalau misalkan Sunan Kalijaga dakwahnya seperti itu, mengharamkan langsung wayang, sudah Islam tidak akan seperti sekarang di Indonesia. Nah begitu. Jadi memang caranya itu tidak langsung dengan persuasif, itu langsung haram, wayang haram, tidak boleh. Tidak. Tapi Sunan Kalijogo membuat cerita wayang sendiri. Nanti ada namanya Petruk, ada Semar, ada Gareng.
yang itu sebenarnya diambil dari bahasa Arab gitu. Dalam beberapa catatan ada yang mengatakan Sunan Kalijaga menamai tokoh wayangnya itu dari beberapa bahasa Arab, dan karakter-karakter, ada karakter terpuji ya, ada karakter akhlak ya, dari akhlak mahmudah, ada dari akhlak madmumah. Itu kemudian diplesetkan ke bahasa Jawa supaya apa? Supaya gampang dihafal oleh orang-orang Jawa saat itu. Bahkan diterima misalkan ketika Sunan Kalijaga sedang mengadakan atau akan mengadakan penampilan wayang, yang mau nonton wayang itu syahadat dulu Pak, syahadat, mau syahadat, tiketnya syahadat, tidak perlu bayar, tidak usah, tiketnya apa? Syahadat, baca syahadat, syahadat. Walaupun kita tidak tahu, walaupun saat itu yang syahadat itu mungkin hanya untuk nonton wayang, tapi ketika nonton wayang diambillah alur ceritanya itu, alur cerita Islam. Dari situ mulai sedikit demi sedikit menerima, dan syahadatnya bukan hanya syahadat untuk nonton wayang, akhirnya jadinya syahadat, benar-benar syahadat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke zakat Pak, tadi mungkin hanya sekilas. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari mana ini Pak? Karena ada 7. Coba kita, nah ini waktu wujubi zakah wa waktu adaiha. Jadi kita coba sama-sama membahas atau sama-sama belajar kapan sih zakat itu diwajibkan. Sababu zakah ini soalnya kitabnya di PDF Pak. Kalau beli langsung kitabnya itu ya lumayan meroboh kocek ya Pak ya, uangnya lumayan karena berjilid-jilid. Oke, syurut sudah, kaunul mal mata jibu fi zakah. Oh ini sudah tadi khomsah ya, kaunul mal nisaban au makrun kamatin nisab wa ma. Ada kalau ini, kalau Afiq wal Islam wa adilatuhu, kitabnya Wahbah Zuhaili ini tidak hanya membahas Imam Syafi'i saja. Jadi di sini 4 imam itu dibahas oleh beliau. Jadi seperti muqaranah atau perbandingan madhab. Jadi lengkap di sini Pak. Tadi sabab waktu ya, waktu zakah, aziyadah, kemudian soalnya panjang. Nah, waktu wujub zakah, waktu adaiha. Jadi waktu diwajibkannya zakat, kapan diwajibkannya zakat, dan kapan kita menunaikan zakat. Jadi ada 4 di sini, beliau mengatakan ada 4 poin. Yang pertama adalah waktu wujub zakah, waktu wajibnya zakat. Ittafaqal fuqaha'u fil mufti bihi indal Hanafiyah ala wujubi zakah fauran ba'da istifa'i syurutiha min milkin nisab wa haulanil haul wa nahwihima. Jadi berittifaq atau bersepakat para fuqaha dari Imam Hanafi, dari mazhab Hanafi, bahwa wajib zakat segera setelah lengkapnya 2 syarat zakat. Yang pertama nisab, yang kedua adalah haul. Haul itu setahun ya Pak ya. Jadi kalau misalkan setelah setahun itu kita nisabnya masih mencapai, itu tetap dikeluarkan zakat. Nanti nisab sebenarnya sebelumnya kelewat ya, di bab sebelumnya nisab ini. Faman wajabat alaihi zakatu wa qaddara ala ikhrajiha lam yajuz lahu ta'khiriha. Nah, barang siapa yang yang diwajibkan kepadanya zakat dan mampu untuk mengeluarkan zakat karena sudah mencapai nisabnya, maka lam yajuz lahu ta'khiriha, maka tidak boleh diakhirkan. Wa ya'thamu bit ta'khir bila udhrin, dan berdosa bagi yang mengakhirkannya tanpa ada alasan. Wa tarada syahadatihi indal Hanafiyah. Nah, ini menurut Imam Hanafi. Dan hakun yajibun surfahu ilal adami tawajjahat al matalibatu bid-dafi ilaihi. Wal amru bisarfi ilal faqiri wa man ma'ahu qarinihi al fawr li'annaha lidafi hajatihi. Nah, kenapa kok diwajibkan segera begitu? Diwajibkan segera karena untuk kepentingan fakir miskin, karena fakir miskin itu yang namanya kelaparan itu benar-benar tidak bisa ditunda-tunda lagi, sehingga kenapa yang namanya zakat itu disegerakan.
Nah, kemudian selanjutnya adalah li'anna lidafi hajati fa idza lam tajib mu'ajalatun lam yahsul al maqsud min al ijab ala wajhi tamam. Nah, kalau tidak disegerakan, maka yang namanya zakat itu tidak akan sampai ke derajat atau sampai ke tingkatan yang sempurna. Karena kan zakat itu untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sehingga dengan mengakhirkannya, kita mengakhirkan kebutuhan mereka, mengakhirkan urgensi benar-benar kebutuhan primer mereka, sehingga mereka tidak bisa makan, tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah waktu ada zakah, waktu ditunaikannya zakat. Tu'addi zakatu bihasbi nau'il mal alladzi tajibu fihi. Nah, kapan di waktu atau waktu adanya atau waktu ditunaikannya zakat? Pertama, fa zakatul amwali minan naqdaini. Nah, zakat harta, punten ya, zakat harta ini dari dua naqdain, dua harta, entah itu zahab, emas, atau fiddah, atau perak. Kalau misalkan kita dalam konteks sekarang itu hartanya adalah bentuk uang, Pak, bentuk uang atau bentuk penghasilan. Sedangkan bentuk yang itu milik kita atau adalah sesuatu yang milik kita dan tidak menghasilkan atau tidak memberi penghasilan, seperti apa ya bahasanya, seperti barang pasif lah, seperti rumah yang kita tinggali, kemudian mobil yang kita gunakan, itu kan barang pasif ya Pak ya. Itu barang pasif. Kalau barang pasif itu tidak diwajibkan zakat atasnya. Sedangkan barang aktif seperti uang, kemudian penghasilan, itu wajib zakatnya. Dan kapan diwajibkannya? Di sini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili, was-sawaim tadfa'u ba'da tamamil haul marratan wahidatan fi kulli amin. Nah, yaitu setelah sempurnanya 1 tahun, dan itu setiap tahun Pak. Jadi misalkan tahun ini zakat, kemudian tahun depan nisabnya masih mencapai, dizakatkan lagi gitu. Wa zakatu zuru' wa thamari tadfa'u min ghalatiha 'inda tikrari intaj walau takarrara miraran fil amal wahid. Nah, kemudian zakatnya panen atau zakat tanaman atau buah-buahan hasil panen tudfa'u min ghilatiha inda tikraril intaj. Nah, dibayar ketika dia berulang-ulang panen. Walau takarrara miraran fil amil wahid. Contohnya ketika 1 tahun itu panen 2 kali, panen 3 kali, setiap panen itulah yang dizakatkan. Fala yashtaritu haulanil haul wa bulughu nisab indal Hanafiyah wa yashtaritu nisab indal jumhur. Nah, tapi menurut ulama-ulama yang dari 4 mazhab itu, 3 mazhab sepakat bahwasanya walaupun panennya berkali-kali, tapi kalau tidak mencapai nisab itu tidak wajib zakat, kecuali kalau misalkan mencapai nisab. Jadi panen berkali-kali pun tidak apa-apa, tidak dizakatkan kalau tidak mencapai nisab. Tapi kalau misalkan hasil panennya mencapai nisab berkali-kali, hasil panennya mencapai nisab berkali-kali, tidak perlu menunggu 1 tahun, itu sudah wajib dizakatkan. Misalkan 1 tahun 3 kali panen dan 3-tiganya itu hasil panennya melebihi nisab, maka setiap panen dizakatkan. Kemudian selanjutnya, nah ini waqala Syafi'iyah, kegeser lagi. Waqala Syafi'iyah, dan berkata ulama-ulama mazhab Syafi'i. Di sini nanti ada perbabnya ya, ada perbabnya zakat urud, zakat tijarah, zakat perdagangan ya. Bentar, tadi kegeser Pak, maaf. Memang kalau di HP agak sulit bacanya. Kemudian zakatul awraq. Nah, kalau di sini bahasanya zakatul awraq an-naqdiyah. Karena zaman dulu mah kan kita sistemnya emas perak ya Pak ya. Kalau zaman sekarang ada awraq an-naqdiyah, bentuknya kertas. Kertas. Berbeda dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu semuanya dihitung dengan emas. Nah, tadi tema mana sih? Zakatun nuqud anwal amwal. Nah ini, langsung saja Pak. Macam-macam, kita langsung ke nisabnya Pak ya. Macam-macam harta
anwa'ul amwal allati tajibu fiha zakat. Macam-macam harta yang diwajibkan di dalamnya zakat. Ada 5, maaf. Tajibu zakatu fi anwa'i khamsatin minal mal hiya an-nuqud. Yang pertama adalah uang. Wal ma'adin war rikaz. Ma'adin itu barang tambang. Rikaz barang temuan. Wa urudut tijarah. Urudut tijarah itu barang dagangan. Wa zuru' wa thimar, hasil panen. Wal an'am, hewan ternak. Dan hewan ternak yang dizakatkan apa saja? Al-ibil, unta. Al-baqar, sapi dan kambing, itu yang dizakatkan. Kemudian zakatun nuqud atau zakatnya uang, ini mungkin agak penting juga. Ittafaqal fuqaha ala wujubi zakah fin nuqud sawa'un kanat sibaika am madrubatin am aniyatin. Jadi wajib zakat harta itu am kanat haliyan indah Hanafiyah lil adillati as-sabiqati minal kitab was sunnah wal ijma' fi wujubi zakah mutlaqan. Nah, jadi memang zakatnya uang pun juga wajib dizakatkan. Termasuk di dalamnya sini ada zahab, emas ya, karena masih ada yang pakai emas Pak negara teh. Fiddah, perak, kemudian ada warok an-naqdi. Kertas, uang kertas itu juga termasuk dizakatkan. Awalan nisabuha. Nah, kapan apa nisabnya? Nisabnya zahab atau nisabnya atau batas kepemilikan emas. Nisabu zahab isruna mithqalan aw dinaron. Jadi nisabnya emas itu adalah 20 sakol. 20 sakol ini kalau di dalam bahasa kita ini al-mithqal ila afiyah yusawi khamsatun gharamat wa indal jumhur yusawi 3,60 gram. Wa haddadahu Bank Faisal Islami di Sudan wa huwa wasat al-maqul au sekitar 4,25 gram ya, atau 20 dinar. 1 dinar itu berapa rupiah? Nah, itu dihitung berarti 1 dinar berapa rupiah dikali 20. Itu adalah nisab atau batas kapan kita harus mengeluarkan uang kita untuk dizakatkan atau emas kita untuk dizakatkan. Kemudian tu'adilu arba'asyrata lira zahabiyah Utsmaniyah takriban au khamsa asyrata lira zahabiyah Afransiyah wa 12 lira Ingliziyah wa tusawi bil mithqal al-iraqi mi'ata gharam takriban wa bil mithqal al-ajami 96 gharaman. Wa indal jumhur gharam ini memang mata uang dari Sudan ya Pak. Di sini disebutkan mata uang Sudan, dan biar kita mungkin agak mudah itu ya kita hitungnya pakai dinar Pak. Di sini juga beliau mengatakan bisa 12 lira Ingliziyah atau 12 pound sterling Inggris ya, mata uang Inggris 12 pound sterling wa 12 lira Ingliziyah. Wal farqu bain naw'il mithqal idil mithqal al-ajami wal mithqal al-iraqi walinatamidu ala al-aqal min babil ihtiyat wa huwa sittah wa tis'ina gharaman au khamsa wa thamanina gharaman bi intibari dirham al-arabi. Jadi ada 85 gram, bukan gram, maaf. 85 gram Pak. Iya, 85 gram. 85 gram. Jadi macam-macam pendapatnya, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 96. 85 gram itu berapa sekarang? Berapa rupiah? 85 juta. Iya. Kalau di Indonesia 80 juta ya Pak ya. Kalau di Indonesia di Baznas itu kemarin ada himbauan 85 juta. Itu emas. Wa nisabul fiddah, kemudian perak itu mi'ata dirham itu sawi indal Hanafiyah gram takriban. Jadi 200 dirham atau setara dengan 700 gram itu perak. Perak 700 gram, emas tadi berapa? 85 gram. Kalau dalam Imam Syafi'i la yadum wahaduhuma ilal akhar kal ibil wal baqar wa inna ma yakmulu naw bin naw'i minal jinsi al wahidi wa in ikhtalafa jaudatu waridaatun wa ra'yu al awal huwa al wajib al-ittibal yawm fil amalat al waraqiyah wa damu naw'in minha ila akharin asbah daruriyan wa muta'ayyinan. Nah, jadi memang penting Pak
Sekarang kan pertanyaannya gini, emas dan perak itu apakah digabung zakatnya? Ada dua pendapat, ada yang dari Imam Syafi'i beda sendiri, ada dari 3 imam yang lainnya. Kalau dari Imam Syafi'i, apakah zakat itu dizakatkan emas dan perak berdua-duanya berbarengan? Kalau Imam Syafi'i, la yadhummu ahaduhuma ilal akhar kal ibil wal baqar. Kalau Imam Syafi'i tidak gabung, jadi emas dan perak itu tidak digabung zakatnya. Seperti menzakatkan unta dan sapi. Jadi kalau ada orang punya unta dan punya sapi, itu tidak digabung jumlahnya kemudian dizakatkan, tidak. Sampai dulu nisabnya unta, sampai dulu nisabnya sapi, baru dikeluarkan. Emas perak juga sama kalau menurut Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i. Emasnya dulu sampai nisabnya dibayarkan, fiddah atau peraknya dulu sampai nisabnya dibayarkan, tidak digabung. Wa inna ma yakunu nau bin nau'i minal jinsi al wahid wa in ikhtalafa jaudatun waridaatun. Wa ra'yul awal wa wajib al-ittiba' al-yawm fil amal. Jadi wajib diikuti untuk ra'yul awal ini. Tapi kita mungkin zaman sekarang sudah agak jarang yang menggunakan perak ya. Lebih banyak menabung emas dan nisabnya 85 gram. Wallahu a'lam bishawab. Wa qala sa'ru sarfi wa yajibu taqdiru nisab zakah fi kulli zamanin li hasbil quwwah asy-syira'iyah lin naqli al-mu'asyir. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Bapak-bapak